Sahabat CCTV, lovers, haters, pionir, penyinyir, harum dan sudun yang saya cintai dan saya banggakan. Siapa sih yang gak kenal Elon Musk? Pria ganteng, pria tampan, ya mirip Gus Wan, yang masuk menjadi daftar 10 orang terkaya di dunia, sahabatku, sekelas Bill Gates. Nama lengkapnya Elon Reeve Musk. Waktu Elon Musk masih kecil itu wajahnya ya nggak beda jauh lah kayak wajah saya. Cuma nasibnya aja yang berbeda. Musk ini anak orang kaya. Kalau Gus Wan anak wong desa, anak orang duwe. Kalau teman-teman SD, Gus Wan dulu bilang apa? Oh, dasar cah kere. Tapi tidak usah masalah, sahabatku. Yang utama kita masih diberikan panjang umur, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai dengan detik ini Gus Wan masih hidup dan masih bisa bersama sahabat-sahabatku di seluruh Nusantara. Elon Musk ini anaknya cerdas, sahabatku. Dia itu kuliah lulusan dari Universitas Stanford, California. Ya beda-beda tipis, cuma nasibnya lagi yang berbeda, sahabatku. Kalau Gus Wan ini nggak pernah makan kuliahan, tapi ya sama cerdasnya. Karena Gus Wan sekarang nggak mau lagi ditipu oleh money game, nggak mau lagi ditipu oleh para kaum sodron. Mas ini dulu dikenal dekat dengan Nicholas Kokalis, sahabatku, karena mereka sama-sama kuliah di Universitas Stanford, Amerika. Tapi Mas ini keburu keluar karena dia sudah kebelet, sahabatku. Dia pengen mendirikan perusahaan, ya. Dia mendirikan perusahaan Ship2 Corporation. Wah, gila, luar biasa. Ide-ide dia, cita-cita dia itu memang selalu gila, sahabatku. Setelah sukses, dia lalu menjual perusahaan tersebut, sahabatku, dan membuat sebuah perusahaan X.com. Kemudian bergabung dengan PayPal. Pasti sudah pada tahu semua ya PayPal ya. PayPal ini dulu sangat fantastis dan luar biasa loh. Kemudian terjadi akuisisi dan Mas menjual PayPal tersebut dengan seharga $1,5 miliar. Balah, uang segitu banyak, sahabatku. Hitung aja sendiri, 1,5 miliar pada saat itu sudah berapa duit ya. Semua itu dilakukan karena kembali lagi ide-ide gila dia, impian dan cita-cita dia agar terwujud. Kemudian dia membuat sebuah perusahaan yang dinamakan SpaceX ya pada tahun 2003 silam. Space Exploration teknologi milik Mas ini kemudian dia membuat sebuah penawaran ya di sebuah perusahaan besar, Nasdaq namanya. Produk Mas itu dikenal dengan nama Tesla mobil listrik yang kita kenal sampai dengan saat ini, sahabat itu. Yang kemungkinan besar suatu saat nanti kalau Picoin ini berlaku untuk pembayaran Tesla, ya sahabat-sahabat Tinder ini juga akan memiliki mobil listrik Tesla. Amin ya Allah ya Robbi. Ide gila Mas lainnya yaitu ingin hidup di planet Mars, karena dia ingin membuat perumahan di planet Mars yang proyeknya saat ini sedang digarap sama SpaceX itu. Ya, NASA juga ikut mendukung, sahabatku. Diperkirakan sama Mars itu akan selesai pada tahun 2025. Dia mengatakan kepada saya, "Wan, tahun 2025 nanti kita tinggal di Mars. Kita bikin perumahan di sana. Tenang saja, kalau perang dunia 3 ini terjadi, ya kita bisa ngopi, kita bisa internetan di sana, Wan, pakai HP iPhone-ku." Langsung kita bahas pada topik utama, sahabatku, tentang Elon Musk yang ingin meluncurkan pada akhir tahun ini HP iPhone-nya, atau di awal tahun 2023 harus sudah bisa didistribusi, sahabatku. Tunggu dulu, sahabatku. Kenal nggak namanya Pak Jokowi? Pak Jokowi, ya Presiden Republik Indonesia. Terlalu kalau kamu nggak kenal Pak Jokowi ini sampai kesengsem, sampai penasaran dengan seorang sosok Elon Musk. Kayak apa sih si Elon ini? Ngeri sekali, kekayaannya ribuan triliun. Ternyata Pak Jokowi di sana itu ada urusan tertentu, sahabatku. Ya, itu urusan politik negara atau bisnis, saya juga nggak tahu. Itu bukan urusan ini ya. Kalau politik negara itu ke Bosman Mardigu saja ya. Aku nggak paham politik soalnya, kan aku orang netral. Gus Wan ini hanya pengamat teknologi keuangan, inovasi teknologi ya. Ya itu karena semua belajar, sahabatku. Kita cari informasi dari internet, dari mana-mana saja. Wong kemarin pengen nelpon Elon Musk saja nggak diangkat, jengkel aku. Lanjut, tinggalkan dulu Pak Jokowi, Pak sahabatku. Maksudnya tinggalkan bahas tentang Pak Jokowi, sahabatku. Kita langsung bahas saja ke kabar gembira, kabar yang mengembirakan bagi pionir di seluruh dunia maupun pionir di seluruh Nusantara, bahwasanya HP iPhone ini akhir tahun ini, kata Elon Musk ya, untuk awal tahun paling lambat itu sudah akan diluncurkan kepada publik. Kapan yang sangat luar biasa, atau peluang, ada peluang ya, saya katakan ada peluang untuk para pionir Pi Network untuk memiliki sebuah handphonenya Elon Musk. Karena dari P81 Mall
ya, jaringan ekosistem di Pi Network itu mendesak agar PiPhone ini segera hadir di Pi81 Mall dan bisa didistribusikan kepada para pionir di seluruh dunia. Ya, tidak ada yang tidak mungkin sih di dunia ini. Kalau kita lihat kedekatan Elon Musk dengan Nicholas Kokalis itu, ya semoga saja terwujud impian-impian kita. Ya sahabatku, tidak ada yang tidak mungkin. Karena apa? Elon Musk saja bisa jadi orang kaya triliunan, ribuan triliun hartanya. Walaupun dia itu berasal dari orang kaya, tapi dia nggak mau mengandalkan kekayaan bapaknya. Ya, dia itu mandiri dari hasil kerja keras dia sendiri, sahabatku. Sahabat CCTV dimanapun berada, pionir, penyinyir, lovers, haters, harum maupun sodrun. Oh, sodrun itu apa sih bang? Ya ada yang bertanya kemarin sih sodrun. Sodrun itu kalau kata mbahku itu orang yang ngeyel, orang yang egois, orang yang tamak, orang yang serakah, tapi hula hulu, sahabatku. Dia itu nggak mau orang lain ikut kaya, maunya dia sendiri. Bisa kaum sodrun ini, orang-orang ini maunya dibodoh-bodohi, digoblok-gobloki, diakal-akal. Tinggalkan dulu yang sodrun. Lanjut, apakah ada kerjasama dengan Pi Network? Mas menjawabnya dengan senyum-senyum saja. Kalau saya amati, analisa dan baca dengan hati dan pikiran saya, ya ini pasti ada misi dan visi dari kedua orang ini antara Mas dan Nicholas. Karena kita lihat alur sejarahnya, sahabatku. Ya alur sejarahnya lo ya. Ya siapa tahu ini Elon Musk sama Nicholas ini lagi ngopi-ngopi bareng. Bahas ini Mas, kapan Mas open manage Mas? Sik sabar sik dik. Sahabatku, HP Tesla model Pi ini sangat memiliki kelebihan yang unik dan canggih, sahabatku. Karena HP ini bisa dikendalikan oleh pikiran manusia. HP ini berada di jaringan 5G. HP ini diisi ulang baterainya menggunakan tenaga surya, sahabatku. Kelebihan lainnya, HP ini akan menyediakan layanan Starlink yang disediakan oleh SpaceX milik Elon Musk sendiri. Keberdesain ini digunakan untuk di planet Mars, jadi seluruh dunia mungkin juga pasti bisa, sahabatku ya. Smartphone model Pi ini akan kompatibel dengan chip brain machine interface. Apa itu BMI, sahabatku? Teknologi BMI Elon Musk ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat mereka dengan pikiran mereka. Aduh, memang Elon Musk ini ada-ada saja. Sahabat pionir di seluruh Indonesia, tetap klik petir, tetap semangat, jangan kendor, berdoa, bekerja seperti biasa, jangan terlalu berhayal yang tinggi. Semoga Pi81 Mall ini segera membuktikan adanya PiPhone yang dibayar dengan menggunakan PiCoin, sehingga nantinya kedepannya juga para pionir seluruh dunia pasti juga akan bisa memilikinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku.